Nah, jadi teman-teman yang sudah mulai belajar hakikat ma'rifat, belajarlah berkomunikasi dengan Allah. Ketika kita dilebihkan rezeki kita oleh Allah, tanya sama Allah, ya Allah, jatahku hari ini kok lebih? Hari ini aku dapat rezeki nomplok ya Allah. Aku nggak tahu ada hak siapa di sini ya Allah. Ya. Dengan rasa syukur kita lantas kita mencari, membaca, ya. Membaca kalam-kalam Allah yang tidak tertulis tapi nyata di kehidupan kita. Membaca perintah Allah dalam gerak-gerik hidup. Allah itu selalu berbicara, bisa nggak kita baca? Pahami perintahnya dalam hidup. Ya. Tanya sama Allah, ya Allah, hari ini lebih, kepada siapa aku salurkan ya Allah? Pada rezeki yang lebih ini ada hak siapa ya Allah? Tanya sama Allah. Jangan kepedean kita. Banyak orang terlalu pede, nggak nentu. Pede yang bagaimana bang? Mantap, aku lagi dapat bagus ini. Istilahnya lagi hoki, lagi beruntung. Hari ini rezekiku berlebih. Senang dia. Ya, berarti orang seperti itu nggak paham hakikat. Justru kalau orang yang paham hakikat dan dia betul-betul mengenal seorang yang makrifat, dia akan bertanya kepada Allah, ya Allah, kok banyak kali hari ini ya Allah. Aku nggak tahu ini jatah siapa di sini ya Allah. Perintahmu aku ngasih untuk siapa ya Allah. Aku nggak tahu ya Allah. Nah, tanya begitu pada Allah. Lantas dalam gerak-gerik hidup kita baca perintah-perintahnya, baca. Ya, misalkan kita bertamu ke rumah saudara kita, bertamu ke rumah adik kita, atau berjumpa siapa aja lah. Ada nggak desiran di hati kita, perintah di hati kita, kau kasih dia. Dia lagi susah. Padahal orang tersebut tidak ngomong. Padahal orang tersebut tidak menunjukkan kesusahannya, tapi kita tahu dia sedang susah. Nah, jadi ilmu rasa itu bukan hanya pinter nerawang hati orang, baca pikiran orang, tapi ketika apa yang orang rasakan itu kita nggak peka, nggak ada guna itu ilmu rasa. Ya, banyak yang orang pelajari ilmu rasa, terawang ini, terawang itu, bisa baca pikiran orang begini begitu, tapi kita kurang peka ketika melihat orang lain susah. Ya, jadi bagi teman-teman yang sudah mulai kaji diri, baca. Ketika kita menjumpai seseorang, baca. Bisa tembus itu. Walaupun orang itu nggak ngomong, walaupun orang itu nggak menampakkan kesusahannya, tapi di hati kita itu terbaca dia sedang susah. Lalu hati kita seperti ada yang nyuruh, berikan si fulan, bantu si fulan, sedekahlah pada si fulan. Ya, nah itu kalam Allah itu. Lalu kita mengeluarkanlah. Itu pun kita bertanya lagi. Ketika ada perintah kita nggak hanya ikut perintah, nanya dulu. Ya. Bertemulah kita sama seseorang, tiba-tiba terbaca, wah orang ini lagi ada masalah. Dia lagi kesulitan keuangan. Dia juga lagi terpuruk segala macam, butuh sekali uang, tapi nggak ada yang membantunya. Bisa jadi dia malu meminta bantuan orang. Ya. Dia nggak mau menunjukkan kesusahan hatinya. Dan dia nggak mau cerita pada siapapun. Ada tuh orang yang memang nggak suka minta-minta. Tapi kita bisa membacanya, tembus. Memang dia lagi butuh ini orang. Lalu turun perintah di hati kita. Kasih si fulan. Bantu si fulan. Keluarkan rezeki yang ada pada dirimu. Serahkan pada si fulan. Lalu kita pun bertanya kepada Allah. Ya, jangan hanya paham perintah tapi nggak ngobrol gitu. Harus ngobrol sama Allah. Ya Allah, Engkau suruh aku kasih dia. Aku kasih berapa ya Allah? Yang sepantasnya, yang betul-betul bisa membantunya berapa ya Allah?
Tanya begitu sama Allah. Nanti timbul lagi suara di dalam diri segala macam. Kasih si fulan sekian. Nanti nafsu pun bicara, jangan banyak kali, sekian aja. Akhirnya berantem dalam diri kita. Ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah sampai ke situ akan paham wilayah ini. Berantem dalam diri. Enak aja kasih si fulan sekian, banyak kali tuh. Sekian aja. Nah, tapi perintah yang pertama sekian kasih. Ya. Nah, ini suara yang mana yang kita dengar? Dan kita harus bisa mengenal. Untuk mengenal juga nggak bisa asal kenal, ada proses. Makanya di situ harus segala sesuatu kita baca. Ada prosesnya, harus sampai benar-benar kenal. Ya. Jadi untuk saudaraku ya cobalah. Ilmu rasa itu diolah ke arah yang baik. Jangan hanya sekedar aku bisa baca pikiran orang, tapi orang susah kau nggak bisa baca. Nggak ada guna kau bisa baca pikiran orang. Baca itu.